Puji Tuhan, selamat pagi. Haleluya. Kita mulaikan lagi renungan kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Allah yang baik, Allah yang sudah menolong kami, menyertai kami. Kami ada semana kami ada. Pagi hari ini, kekuatan baru, tubuh yang sehat. Kami menghirup udara yang segar. Semua karena kemurahan kebaikan-Mu. Kami mau merenungkan, mengisi kehidupan kami ini dengan firman-Mu. Itu menjadi kekuatan kami. Urapi kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara-saudara semua dimanapun berada. Kita dalam tema kita hari-hari ini terkait dengan pertumbuhan. Dan subtema ya, kita banyak membahas pada hari-hari sebelumnya adalah pertanyaan-pertanyaan apa makna hidup kita ya, apa tujuan hidup kita, kenapa kita berada di dunia ini, kenapa kita boleh dipercayakan Tuhan dengan banyak hal sebetulnya ya. Dan judul dari renungan kita pada pagi hari ini terkait dengan Allah bukan sekedar titik awal dalam kehidupan kita, tapi dialah sumber kehidupan. Ya, saya mau kita langsung saja baca ya di dalam Efesus 1 ayat 11. Saya akan bacakan. Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus ya. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, dalam renungan sebelumnya ya, ada ilustrasi yang menarik terkait dengan suatu perjalanan ketika dia tersesat di suatu pegunungan. Ya, tanya sana, tanya sini, gimana sebetulnya untuk mencapai titik akhir ya, tujuan yang ingin dia capai ya. Kemudian ada orang yang menginformasikan bahwa Anda tidak mungkin melalui jalan ini untuk ke titik akhir tersebut. Terus bagaimana? Ya, Anda harus kembali ke titik yang lebih tepat ya, sebelumnya yang Anda lalui, ke titik awal. Ya, itu adalah suatu ilustrasi bahwa mungkin dalam kehidupan kita sudah berjalan sekian lama, sekian tahun ya, dalam mengikuti sebagai kekristenan ya, sebagai pengikut Kristus, kita sudah menjalani. Tapi kemudian kita tiba-tiba tersadar, apa sebetulnya tujuan hidup kita? Kemana kita ini? Ya, dalam pembahasan sebelumnya tidak ada cara lain, kita harus kembali ke titik awal, yaitulah Yesus itu sendiri, Kristus itu sendiri, pencipta kita sendiri. Kita mulai merenungi kembali, ya, kenapa kita ada di dunia ini? Melalui Kristus, ya, kita kembali ke situ, ya. Namun, ya, dalam pembahasan ini kita adalah kelanjutannya, ya. Kita tidak lagi ya menganggap bahwa Allah sekedar titik awal, bukan. Tapi ada proses selanjutnya dalam perjalanan kita menuju titik akhir, dan pertanyaan-pertanyaan apa makna hidup kita ya, apa tujuan hidup kita, itu memang masih ya menjejali kehidupan kita. Dan saya mau katakan ya, ini relevan dengan apa yang pernah saya sampaikan di dalam renungan mungkin minggu-minggu sebelumnya ya, ketika kita membaca di dalam Kolose. Saya bukakan ya, Kolose 1 ayat 16 ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, jadi ada penelitian yang saya sampaikan waktu itu
terhadap sekitar 300 orang Kristen. Mereka sudah sukses dengan berbagai profesi. Seorang akademisi, seorang birokrat, seorang bisnismen, peran sebagai penghibur ya, dalam arti mungkin sebagai aktor ya, aktris, atau bekerja di dunia-dunia entertainment ya sebetulnya ya, translate yang tepat ya, ataupun profesi-profesi lainnya yang dijalani. Dan sebagian besar hasil penelitian itu mengatakan bahwa mereka merasa apa yang mereka capai selama ini ya hambar saja. Mereka merasa bahwa itu tidak ada gunanya. Mereka berpikir bahwa jangan-jangan ini hanya sekuler, tidak bermanfaat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga ya di dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya kita ikuti bagaimana sebetulnya kita menemukan tujuan hidup ini tidak dengan cara lain selain dengan Kristus. Kembali ke titik awal. Ya, tidak ada kata-kata motivasi yang sehebat apapun. Ya, pola-pola pikir yang dibangun oleh filsuf-filsuf yang terkenal ataupun yang hebat sekalipun tidak bisa mengisi kekosongan itu. Nah, sekarang kita melanjutkan ya, bahwa setelah kita menemukan atau kita merenungi untuk kembali ke titik awal yang adalah Kristus, selanjutnya bagaimana kita berproses di dalamnya? Karena Allah bukanlah sekedar titik awal ya. Ada 3 hal yang ingin saya bahas pada pagi hari ini terkait dengan pembacaan kita di Efesus 1 ayat 11. Pertama adalah bahwa kita menemukan ya identitas dan tujuan kita melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Apa itu identitas? Ya, mungkin kita lahir dari suku A, keturunan suku B, ataupun garis darah kita mencirikan dari suatu klan tertentu yang memiliki nilai-nilai, kebanggaan tentunya ya, yang memiliki keunggulan mungkin yang mungkin sudah terbukti di zaman-zaman ya, sehingga terkadang ya ada stereotip ya, ini stereotip ya. Oh, suku A terkenal dengan profesi ini, suku B terkenal dengan profesi ini, suku C terkenal dengan profesi ini dan sebagainya. Dan mungkin selama ini itu yang menjiwai kita ya. Ini yang mempengaruhi hidup kita menjalani dan ternyata kita sukses. Ya. Tetapi dalam pembacaan kita pada hari ini ya, bahwa ternyata kita menemukan suatu identitas yang baru di dalam Kristus. Ya, Paulus dengan segala kehebatannya, dengan segala keunggulannya, baik dalam taraf pendidikan, akademik, ya, dari garis keturunan, ya, dari segi menjalani hidup Taurat, pada akhirnya dia menganggap bahwa itu semuanya sampah. Ya, dia menemukan suatu identitas baru di mana di dalamnya itu dipengaruhi oleh Kristus. Sehingga dia mengatakan bahwa hidup ini bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Ya, jadi kita menemukan identitas dan tujuan itu melalui Yesus Kristus. Itu jelas clear. Yang kedua, ya, bahwa dalam Efesus 1 ayat 11 ini mengatakan ternyata jauh sebelum kita ada, jauh sebelum keberadaan kita, ternyata Allah sudah memikirkan, merancang-rancangkan maksud Allah, tujuan Allah untuk hidup kita. Ya, dia sudah merancangkan semua itu. Ya, mungkin saat ini kita dalam kondisi pekerjaan yang baik, yang sukses. Mungkin kita sudah dalam kondisi rumah tangga yang luar biasa, ya. Itu baik. Tetapi
dalam kita merenungi tujuan hidup kita, ada satu hal yang paling utama, yaitu kita menyadari bahwa ternyata maksud Allah, tujuan Allah itu jauh sebelumnya. Apa itu? Nah, inilah yang akan kita ingin capai, dan itu semua tidak bisa kita dapat selain dengan hubungan atau membina hubungan dengan Yesus Kristus. Ya, mungkin ini sering kita dengar, mungkin ini sering kita ikuti, ya, dalam pembahasan-pembahasan, dalam khotbah-khotbah, dalam renungan-renungan. Tetapi membina hubungan dengan Kristus, sekali lagi, itu adalah kuncinya. Ya. Yang ketiga, tujuan hidup Anda sesuai dengan tujuan yang jauh lebih besar dan menyangkut alam semesta ini. Ya. Dalam pembahasan sebelumnya, ya, menyinggung terkait dengan penyataan Allah. Karena kita nggak mungkin kembali ke titik awal menemukan Kristus kalau Allah tidak menyatakan dirinya. Ya, sehingga penyataan Allah yang paling utama dan terbesar, ya, adalah melalui firman-Nya. Kemudian itu diwujudkan dengan reinkarnasi Allah dalam manusia untuk penyelamatan. Kemudian penyataan Allah yang kedua itu adalah dalam menciptakan alam semesta itu. Ya, kita sudah bahas dalam minggu sebelumnya. Di dalam kitab Kejadian, ya, bagaimana mandat ilahi itu. Allah ingin kita mengelola bumi ini. Dan mengelola itu artinya abudah. Artinya ibadah bahasa aslinya, ya. Kita mengabdikan hidup kita. Jadi tujuan hidup kita ini sesuai dengan tujuan yang jauh lebih besar. Dan ini menyangkut dengan alam semesta yang Tuhan sudah rancang. Bukan untuk sementara, tapi untuk kekekalan. Ya. Jadi hidup kita ini tidak terbatas di dunia yang kita hidupi sekarang. Ada rencana Allah yang kekal yang itu sudah digariskan Allah sebelumnya. Dan dalam menjalani semuanya itu, Allah meminta kita untuk, ya, melakukan abudah, ibadah, mengabdi, mengelola, mengupayakan hal yang baik untuk alam semesta ini. Ya, itu secara general, ya, penyataan Allah melalui firman-Nya, penyataan Allah melalui alam semesta, dan satu lagi, penyataan Allah yang langsung melalui pribadi lepas pribadi kita. Nah, inilah yang perlu kita cari. Inilah yang perlu kita upayakan. Bertemu dengan Allah, membina hubungan dengan Allah. Dan dari situ kita akan mengerti apa pikiran-pikiran Allah, apa rencana-rencana Allah, dan seterusnya, ya. Saya akan menutup, ya, di dalam renungan ini, ya, ada suatu ilustrasi, ya. Saya bacakan, ya, ada seorang yang bernama Andrei Bitov, seorang penulis novel dari Rusia, tumbuh di bawah suatu rezim komunis yang ateis. Tetapi Allah mendapatkan perhatiannya pada suatu hari yang lembab, ya. Dia mengingat ketika berumur 27 tahun sementara duduk di kereta di Leningrad, sekarang Saint Petersburg, dia merasa dikuasai oleh suatu keputusasaan yang begitu besar, sehingga hidup rasanya berhenti seketika. Ya. Seluruh masa depan tidak nampak, apalagi suatu tujuan. Ya, mungkin kita hal yang berada dalam kondisi yang sama. Mungkin kita saat ini tidak merasa sukses, kita gagal, ya, kita berada dalam situasi yang hari-hari ini begitu padat, ya, baik untuk mencapai target-target yang sudah kita tetapkan, atau target-target suatu perusahaan, atau target-target suatu komunitas dan lain sebagainya, ya, yang sudah ditetapkan, dan kita nggak bisa mencapai semua itu, ya. Jadi seperti Andrei Bitov ini, ya, tiba-tiba dia merasakan hidup ini seperti berhenti seketika. Dan pada saat itu dia mendapat perhatian Allah. Dan di sini muncul suatu ungkapan, tanpa Allah hidup tidak bisa dipahami, ya.
Ini diceritakan dalam buku The Meaning of Life, ya. Sambil mengulang-ulang frasa itu dengan rasa takjub, ya, Andrei Bitov meluncur naik, ya, seperti eskalator, ya. Ungkapan itu begitu meluap dalam hidup dia, ya. Tanpa Allah hidup tidak bisa dipahami. Begitu dia keluar dari kereta, dia berjalan di dalam terang Allah, ya. Saya bacakan, ini sangat menarik apa yang ditulis di dalam buku karangan Rick Warren, ya. Anda mungkin merasa berada di dalam kegelapan mengenai tujuan hidup Anda. Rick Warren menulis begini, "Selamat, Anda segera akan masuk ke dalam terang." Puji Tuhan, ya. Kita akan segera masuk dalam terang. Maksudnya kita akan mulai menyadari apa maksud, apa tujuan Allah dalam hidup kita. Dan itu semua akan kita capai ketika kita memiliki hubungan yang erat dengan Kristus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengingatkan melalui firman-Mu, dan biarlah Allah menyatakan lebih lanjut lagi dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi yang terjangkau melalui media YouTube ini. Tuhan berbicara dalam hidup kami. Tuhan nyatakan apa yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi tujuan Allah. Dan kami yakin dan percaya tujuan Allah itu adalah tujuan yang kekal. Rancangan Allah adalah rancangan yang baik. Dan Tuhan sendiri yang akan memampukan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami ucap syukur. Kami sambut hari yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.